teman-teman, Assalamualaikum. Oke, kita langsung aja nih. Buat kalian yang lagi nonton video ini, kalian bingung nggak sih sama judul video kita? Jujur, pertama kali kita lihat judul materi ini pun sama aja bingungnya sama kalian. Nah, jadi mungkin sebagian besar dari kalian pun masih bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih teori fungsional struktur itu? Terus, teori interaksionisme simbolik tuh apa ya? Nah, daripada kalian terus bertanya-tanya, di sini kita bakal langsung jelasin kedua teori itu. So, tonton sampai akhir ya. Kita mulai dari si teori fungsional struktur dulu, oke? Jadi, secara singkat nih ya, teori fungsional struktur itu adalah teori yang memiliki pemikiran bahwa setiap masyarakat sebagai organisme terdiri dari organ-organ, memiliki ketergantungan dengan masyarakat lainnya sebagai konsekuensi dalam mempertahankan kehidupan. Jadi, ini sebenarnya kayak hubungan antara sesama makhluk sosial sih. Ya seperti yang kita tahu bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, ya kan? Dan pasti membutuhkan bantuan atau peran dari orang lain agar bisa terus hidup. Nah, tujuan dari adanya teori ini tak lain dan tak bukan, yaitu untuk mencapai keteraturan sosial. Pastinya sama aja nih kayak tujuan dari teori-teori sosiologi lainnya. Nah, fun fact-nya ternyata teori ini adalah teori yang paling memiliki banyak pengaruh di dalam ilmu sosial sampai sekarang loh teman-teman. Wow, kok bisa sih seberpengaruh itu? Bisa dong, karena gak main-main. Yang mencetuskan teori ini pun ada 3 tokoh. Jadi sebenarnya, awalnya teori ini dipelopori oleh Auguste Comte, yaitu dengan mengemukakan pemikirannya mengenai analogi organismik. Nah, lalu seorang tokoh yang bernama Herbert Spencer tertarik untuk mengembangkan teori analogi organismik tadi. Terus Spencer ini akhirnya melakukan pengamatan dengan membandingkan masyarakat dengan organisme. Tujuannya yaitu untuk mencari kesamaan di antara keduanya. Dari pengamatan itu, lalu dia mengemukakan pemikirannya yang bernama requisite functionalism. Nah, baru deh tokoh yang ketiga ini nih, yaitu Emil Durkheim, yang kemudian terus mengembangkan kedua pemikiran dari kedua tokoh sebelumnya tadi menjadi teori yang sekarang dikenal sebagai teori fungsional struktur. Oke, ada contoh nih dari teori fungsional struktural, yaitu keadaan bumi kita sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, negara kita dan negara lainnya sama-sama sedang menghadapi musibah, yaitu adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, pandemi ini sebenarnya adalah satu permasalahan di aspek kesehatan, ya kan? Tapi ternyata bukan cuma aspek kesehatan aja nih yang terganggu. Bukan cuma para tenaga medis dan pasien positif COVID-19 aja yang terkena dampaknya, tapi juga berpengaruh kepada aspek lain seperti aspek perekonomian, pendidikan, teknologi, bahkan sampai ke aspek transportasi. Khususnya di Indonesia, mayoritas para pelaku ekonomi akhirnya mengalami penurunan omset, bahkan ada juga yang bangkrut dan terpaksa menutup usahanya. Para pelajar dan tenaga pendidik juga akhirnya terpaksa belajar dan mengajar di rumah masing-masing dengan sistem virtual yang beda banget nih sama proses kegiatan belajar mengajar biasanya. Akibatnya, aspek teknologi sekarang juga semakin maju dan pastinya memiliki banyak peminat. Dan juga transportasi, khususnya transportasi umum mengalami perubahan jadwal. Ada juga yang akhirnya dilarang untuk beroperasi. Jadi ya kira-kira kayak gitulah teman-teman penjelasan kami mengenai teori fungsional struktural. Oke, makasih nih teman-teman yang udah jelasin teori pertama. Sekarang kita lanjut ke teori kedua, yaitu teori interaksionisme simbolik. Jadi, kalau kata Scott Plankett, interaksionisme simbolik adalah sebuah cara bagaimana kita menginterpretasikan suatu hal melalui interaksi dengan orang lain. Jadi, ya kayak gimana sih cara kalian kalau mau menunjukkan sesuatu yang kalian mau tunjukin gitu loh. Nah, gimana pun cara kalian, mau pakai tulisan, gerakan tubuh, atau alat apapun deh, selama hal-hal itu dipakai buat menunjukin sesuatu ke orang lain, ya berarti itu adalah salah satu simbol. Oh iya teman-teman, jadi
awal mula teori ini ada nih. Tahu nggak sih, teori ini berasal hanya dari sebuah catatan loh. Jadi awalnya dari seorang profesor di kampus Oberlin yang bernama George Herbert Mead. Dia ini mengajar secara berpindah-pindah gitulah pokoknya, dari satu kampus ke kampus yang lain. Nah terus dia diundang nih buat ngajar di Universitas Chicago sama seorang filsuf yang bernama John Dewey. Terus di sana dia tertarik nih sama interaksi orang-orang yang menggunakan isyarat verbal ataupun non-verbal untuk berkomunikasi. Jadi mungkin dia tertarik gitu kali ya, melihat orang-orang ngobrol, melihat orang surat-suratan. Nah dari situ nih akhirnya dia bikin catatan untuk ikut berkontribusi dalam perkembangan ilmu sosial juga. Nama catatannya ini adalah The Theoretical Perspective. Terus nggak sampai situ aja teman-teman, karena setelah catatan itu banyak yang mempelajari, muncul nih 2 mazhab yang terbentuk dari pemikiran Mead. Yang pertama ada mazhab Chicago yang dipelopori sama Herbert Blumer. Dan yang kedua ada mazhab Iowa yang dipelopori sama Manfred Kuhn. Sebenarnya tujuan kedua mazhab ini sama sih, sama-sama mau ngembangin teori interaksionisme simbolik ini. Tapi mereka melakukan penelitian lanjutan dengan cara pendekatan yang beda aja. Yang mazhab Chicago ngelakuin penelitian lanjutan dengan cara yang sama kayak yang dilakuin Mead, yaitu dengan pendekatan kualitatif. Nah, yang mazhab Iowa melakukan terobosan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Tapi sayangnya karena mazhab Iowa ini melakukan pendekatan penelitian yang berbeda dengan Mead, maka hasilnya juga jadi jauh berbeda. Mungkin maksudnya hasilnya jauh kali ya dari inti teori interaksionisme simbolik. Akibatnya para pengikut mazhab ini akhirnya beralih dan justru membuat mazhab baru yang mereka namakan mazhab Iowa baru. Oke, yang terakhir nih, ada contoh dari teori. Tapi contoh dari teori ini tuh banyak sebenarnya. Karena yang namanya simbol itu emang gak pernah jauh-jauh dari kehidupan kita. Ya iyalah, namanya juga manusia. Pasti komunikasi dong. Komunikasi pasti pakai simbol ya kan? Tapi hal lainnya yang bisa dijadiin contoh, yaitu tanda lalu lintas. Pasti kalian sering lihat kan tuh di jalan. Nah, itu dia salah satu contoh interaksionisme simbolik. Ada lagi nih contoh lainnya, yaitu ketika kita mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah secara bersamaan, secara universal itu diartikan sebagai simbol perdamaian. Ada juga salib yang dijadikan simbol agama Nasrani, warna pink yang dijadikan simbol wanita, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Pastinya kalau disebutin semua, nggak selesai-selesai nih video. Oke, jadi sekian dulu nih video dari kita. Correct us if we are wrong ya teman-teman, karena kita semua juga masih belajar nih. Terima kasih karena udah ngeluangin waktunya buat nonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita dari kelompok 1, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.